Nah, sekaligus juga mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita agar meningkatkan amal soleh di bulan Syawal ini. Yang tentunya ikhwatu fillah, bagaimana bulan Ramadan sudah meninggalkan kita dan belum ada kepastian tahun yang mendatang kita masih berjumpa tidak dengan bulan Ramadan ini, menggapai keutamaannya, memenuhi nuansa ibadah yang dibawanya, atau justru Allah telah memanggil kita. Kita juga tidak pernah tahu dan tidak pernah mendapat kepastian apakah ibadah kita sudah diterima atau belum. Dan juga ketidakpastian itulah yang membuat salafus solih ya, berdoa selama 6 bulan sejak Syawal hingga Rabiul Awal agar ibadahnya selama bulan Ramadan diterima. Lalu Rabiul Awal hingga Syaban berdoa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Nah itu. Jadi dalam ibadahnya mereka fokus berdoa, mengharap agar kembali ke bulan Ramadan ya. Ya kalau kita sudah Syawal, Lebaran, beres lepas ya, bagaimana seolah-olah kewajiban itu sudah terlampiaskan tuh ya di bulan Ramadan tuh ya. Sehingga ketika masuk bulan Syawal ya comeback lagi ya. Kalau comebacknya bagus ya di awalnya bagus, terus Ramadannya semakin bagus ya, maka ya alhamdulillah ya comebacknya bagus. Tapi kalau comebacknya jelek tuh ya, kemudian Ramadannya malah bagus, tapi justru kembali kepada kejelekan itu lagi ya. Ini ya. Nah disinilah jangan sampai kita jeblok lagi ya setelah bulan Ramadan. Maka diharapkan orang-orang yang beriman meraih derajat takwa ya, menjadi muttaqin hingga di bulan Syawal itu kualitasnya meningkat, kualitas ibadah juga kualitas diri. Tentunya kemuliaan seseorang itu tergantung pada ketakwaannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa ya. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal ya. Itu di surah Al-Hujurat ayat 13. Akan tetapi yang kita lihat di masyarakat justru sebaliknya. Syawal menjadi bulan penurunan ya. Penurunan ibadah, penurunan kualitas ya, penurunan akhlak ya. Ada juga yang penurunan ekonomi juga ya. Penurunan semangat ya, dan sebagainya. Jadi segala turun tuh ya di bulan Syawal ini. Di antara indikator yang sangat jelas adalah kita bisa saksikan di Idul Fitri ya. Nah, tentunya kebanyakan dirusak oleh ugal-ugalan ya yang jauh dari nilai-nilai Islam. Terus juga dibukanya tempat-tempat hiburan tuh ya, yang sebelumnya ditutup ya,
atau kemaksiatan justru langsung dibuka sejak hari pertama bulan Syawal. Waliyazubillah. Lalu setelah itu masjid-masjid akan kembali sepi, ya, kosong di mulompongnya. Nu azan saya tadi, komat sami saya tadi, imam ke saya tadi. Itu jauh. Hmm. Sepi dari sholat berjamaah 5 waktu ya. Hmm. Iya. Yeah. Lalu luapan emosional dan kemarahan kembali membudaya. Ya. Bukankah ini semua bertolak belakang dengan arti Syawal ya? Seperti mengotori kain putih yang tadinya telah dicuci dengan sebaik-baiknya, ya jadi kotor lagi malah gitu. Jadilah ia kembali penuh noda. Jadilah ia menghitam dan semakin memburam. Insyaallah. Maka fenomena itu menunjukkan kepada kita bahwa saum yang demikian tidaklah berhasil, tidak mampu mengantarkan pada derajat ketakwaan, atau mendekati takwa saja ya itulah berat. Maka ini yang menjadi indikator mudah diketahui oleh siapa saja yang mau memperhatikan dengan seksama. Maka kita bisa melihat hadis Nabi sebagai kaidah yang seharusnya kita perhatikan sebaik-baiknya. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, maka celakalah. Ya, celaka. Kalau lebih buruk ya. Kalau sama saja ya rugi. Ya. Tapi kalau lebih buruk, celaka ya. Sangat disayangkan tuh ya. Lalu bagaimana amal seseorang di bulan Syawal? Berangkat dari kaidah umum dari hadis Nabi itu, dan sekaligus sejalan dengan makna Syawal yang berarti peningkatan. Syawal itu jadi meningkat ya. Maka harus ada hal yang meningkat di bulan ini. Dan peningkatan itu tidak lain adalah berangkat dari sikap istiqomah. Nah, sinilah pentingnya istiqomah. Menetapi agama Allah, berjalan lurus di ajarannya. Ya. Firman Allah, fastaqim kama umirat. Maka tetaplah engkau pada jalan yang benar. Sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Wala tatgau ya. Apa? Kama umirta wa man taba'aka wala tatgau ya gitu. Dan kepada orang-orang yang mengikutimu ya. Wala tatgau, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya dia Maha melihat
apa yang kamu kerjakan. Sikap istiqomah ini dalam amal dengan diantaranya continue ya dalam mengerjakannya, terus menerus ya, mudawamah. Kalau kita istiqomah, maka Allah menjanjikan 3 keistimewaan yang akan kita dapatkan, yaitu difirmankan oleh Allah di dalam surah Fusilat ya, yang tadi saya bacakan itu ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, ulama salaf merujuk pada hadis Nah, hadisnya, malaikat itu datang ketika seorang mukmin dalam kondisi sakaratul maut. Ya, ini semoga kita juga nantinya ketika sakaratul maut diucapkan seperti ini juga ya. 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 Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, ya, dalam surah Al-Ahqaf ya. Insyaallah. Sedangkan ada ulama saat ini itu ya, atau mutaakhirin, atau dikatakan juga ulama milenial lah gitu ya, mengatakan bahwa yaitu asy-syaja'ah, keberanian, al-itminah, ketenangan ya, mutmainnah ya, dan at-tafaul, optimis, juga bisa dirasakan mukmin dalam kehidupan ini. Artinya dunia maupun akhiratnya orang yang istiqomah pasti sudah ada jaminan ya. Dia tentunya berani, optimis tuh ya. Kemudian juga tenang ya. Dalam segala persoalan, dalam segala ujian, segala kesulitan tuh ya. Tenang tuh ya gitu. Jadi nikmat ketenangan yang bisa dirasakan oleh seorang mukmin yang beristiqomah, karena dia meyakini akan kesudahan nantinya dia dengan sifat istiqomah itu. Maka tentunya kita harus teruskan istiqomah kita di bulan Syawal ini ya.